Akademia, selamat datang di Silent Scream episode 7. Your worst nightmare now on the screen. Bersama aku Fatihah Dan aku Marsha, dan kita akan membawa kalian ke dalam kisah misterius pada hari ini. Akademia, kalian pasti udah gak asing lagi sama yang namanya kesurupan. Tapi kalian tahu gak kalau yang namanya kesurupan itu bisa menular, dimana tubuh mereka udah bukan milik mereka sendiri, tapi udah dikendalikan paksa oleh kekuatan yang tidak kasat mata dari satu orang ke orang lainnya. Semua itu punya tanda-tanda. Yang pertama, tanda-tandanya itu adalah ketika mereka melamun, yang dimana ketika mereka melamun, tatapan mereka tuh pasti jadi yang namanya kosong. Mereka bakal jadi diam dan mereka tuh gak akan kedip sama sekali. Mitosnya, orang tua itu sering bilang kalau misalnya jangan suka melamun, nanti kalian bakal dimasukin sama makhluk halus, yang dimana itu tuh bukan sekedar omongan aja, tapi sebagai peringatan. Kalau misalnya itu sebagai tanda ketika artinya kita tuh membuka pintu lebar buat sesuatu yang kasat mata yang gak bisa kita lihat. Dan momen yang paling menyeramkannya, ketika orang yang udah dimasukin sama makhluk halus itu mereka tuh suaranya bisa menjadi berubah, seolah-olah itu bukan suara mereka, suaranya jadi berubah jadi pria tua atau ketawa nenek-nenek yang lengking, seolah-olah tuh mengejek ke orang-orang sekitarnya supaya memicu kepanikan. Dari kejadian kesurupan massal sering banyak peringatan kata orang pintar, kita ini nggak boleh kontak mata sama orang korban yang sedang kerasukan. Kenapa? Karena ketika kita kontak mata sama dia, itu artinya kita memberikan energi dia ke kita, dan akhirnya kita pun juga ikut kesurupan gitu. Jadi kayak ketransfer langsung ya energinya itu bisa transfer langsung, ya akhirnya kita tuh juga jadi ikut kesurupan. Biasanya orang yang udah kerasukan bergeraknya tidak wajar, seperti menari gemulai atau merayap seperti harimau atau meliuk kaku seperti ular, tergantung seperti apa sosok yang merasuki dia. Fenomena yang sulit untuk masuk ke logika adalah ketika orang yang punya tubuhnya kecil, tapi ketika dia dimasuki oleh satu makhluk halus, itu bisa jadi seperti orang raksasa gitu, yang dimana dia ditahan 3-4 orang, itu tuh gak akan tertahan. Ketika juga mereka dimasuki, itu tuh biasanya mereka bakal ngelukain diri sendiri, mereka bakal bikin mereka juga sakit, dan bisa-bisa mereka tuh makhluk halus ini mengajak yang punya tubuh untuk ikut mati bersama dia. Kita akan mengundang narasumber kita yang dimana dia punya pengalaman melihat secara langsung kejadian kesurupan massal tersebut. Halo semuanya, aku hari ini di sini aku yang akan menceritakan tentang kesurupan massal yang pernah aku alami. Di awalnya itu lagi foto yearbook. Jadi semua kelas 12 di satu minggu full, mereka itu per kelas gantian fotonya. Dan ada satu hari, di hari Jumat, itu buat foto seangkatan. Jadi emang dari semua kelas tuh foto di hari itu. Acara fotonya itu dari sore sampai malam. Dan di malamnya niatnya tuh kita mau buat video yang ada smoke bombnya, terus nyalahin senter HP buat seru-seru atau konten juga. Nah, di sore hari ini aku sendiri tuh berdua sama teman aku. Kita sebut aja namanya Satu. Aku sama Satu cuman berduaan selama sore sampai malam karena teman kita yang lain tuh panitia. Jadi kita pisah sama mereka. Nah, waktu foto angkatan itu niatnya mau bikin video dari drone. Jadi kita dibarisin yang buat ada inisial angkatan. Aku sama Satu kebagian duduk di tengah-tengah. Belakang kita ada anak kelas lain. Ada, kita sebut aja 2 sama 3. Nah, 2 sama 3 ini mereka pas banget di belakang kita, makanya kita sering bercanda. Dan karena posisinya lagi ngatur barisan, jadi masih ada waktu yang lumayan banyak sebelum nantinya bakal ada foto. Jadi kita ngobrol sama mereka, bercanda. Kita berbuat ngobrol bercanda. Tiba-tiba gue bilang pas lagi selesai foto, jangan lihat ke kelas atas. Di situ posisinya aku tuh kayak mikir, oh mungkin bercanda karena di kelas atas tuh tadinya panitia semua.
Terus aku ngeliat lagi, karena aku penasaran juga kan. Aku ngeliat lagi, aku kira masih ada panitia juga. Aku nyari temen aku nggak ngeliat siapapun di lantai atas, di kelas atas. Tapi pas aku nengok ke kanan, itu tuh emang di lantai atas depan kelas ada orang, satu orang doang. Tapi kamu bisa nggak jelasin kayak orangnya itu yang kayak gimana? Sebenarnya kalau lihat orangnya waktu itu aku bener-bener ngeliat kayak kalau di luar itu kan kita ngeliat cuman kayak bayangan. Jadi kayak cuman bayangan orang aja, Bayangan hitam ya, atau? siluet kayak orang bener. Oh iya iya. Nah di situ kayak aku mikir mungkin panitia lain, karena aku juga sambil nyari teman kan, karena nggak ada pikiran apa-apa. Terus pas aku ngobrol sama satu bilang kalau di atas kayaknya panitia udah nggak ada. Aku kaget, nggak ada maksudnya? Ya saya panitia udah depan semua. Karena udah selesai foto juga, aku kira tuh panitia ngambil barang-barang di atas, ternyata enggak. Mereka udah di bawah semua, atas tuh udah kosong. Reaksi kamu ketika dibilang panitia udah di bawah semua kayak gimana? Aku shock sih, aku diem dulu kayak aku mikir itu tadi siapa yang aku lihat. Karena kalau emang udah nggak ada orang, udah dikosongin, ya berarti pas aku lihat seharusnya buka kan. Tapi kamu itu langsung cerita ke teman kamu kalau kamu lihat bayangan itu. Enggak, karena posisinya udah mau maghrib juga, takutnya nanti malah buat gimana-gimana kan. Jadinya aku nggak cerita apa-apa, aku diem. Terus posisinya udah selesai nih, udah selesai briefing juga. Kita maksudnya diistirahatin sampai jam 7 balik lagi ke sekolah. Nah, anak kelas aku yang lain itu pada tetap di kelas, kayak istirahat, makan segala macam di kelas. Aku sama satu ini ke rumahnya satu, karena rumah satu juga dekat sama sekolah, jadi kita ke sana aja buat istirahat, ganti baju juga. Terus udah selesai itu kita ke sekolah lagi nih jam 7. Jam 7 kayak biasanya di sekolah, foto-foto dulu sama temen-temen kelas, pakai kamera sendiri gitu-gitu. Udah selesai, terus itu udah sekitar jam setengah 10, acaranya belum selesai. Tapi emang batas dari sekolah tuh jam berapa? Nah, salahnya itu dari pihak sekolah itu udah bilang dari jam 7, bahkan dari sebelum kita balik lagi ke sekolah, mereka tuh udah bilang ke pihak panitia kalau misalnya batasnya itu jam 8. Dan panitia itu pada nego ke jam 9. Ya udah diokein sama pihak sekolah. Tapi kita ngelewatin batas jam 9. Sampai setengah 10. Iya, setengah 10, jam 9 lewat sih, belum setengah 10 banget. Tepatnya tuh. Itu tiba-tiba pas udah mau selesai, pas lagi mau doa, dari sebelah kiri ada yang teriak. Cewek? Iya, cewek. Teriaknya benar-benar ngelengking, teriak. Tuh. Tapi dia masih dalam posisi berdoa, duduk atau kayak gimana? Itu posisinya belum doa, lagi mau doa. Kita masih di barisan pas foto tadi. Oh, Masih barisan. Terus pas udah gitu diambil buat ke UKS. Terus pas lagi doa, ada lagi yang nangis. itu siapa lagi tuh? Cewek juga? Iya, cewek juga. Dia cewek juga. Terus habis itu dibawa lagi ke UKS. Pas selesai doa, ada lagi. Dan itu nyebar benar-benar sampai totalnya, kata temen aku yang panitia, itu ada 10 orang. Tapi itu terjadi dalam satu waktu atau ganti-gantian? Semua itu masih 10 itu masih kerasukan. Tapi itu tuh nyebar dari awalnya 1 orang, tiba-tiba jadi 2 orang, 4 orang, 5 orang, sampai 10 orang. Itu mayoritas perempuan. Perempuan semua. Semuanya? Iya, semuanya perempuan. Dan pas udah selesai, maksudnya itu kan karena chaos banget, dipulangin sama pihak sekolah. Aku sama satu juga langsung ke rumah satu, karena kita takut juga kan. Terus udah semuanya beres, pulang ke rumah masing-masing. Yang kesurupan juga setahu aku tuh udah dipulangin, karena udah aman semuanya tuh. Berarti itu mereka pulang udah dalam keadaan sadar? Iya, udah keadaan sadar. Terus tiba-tiba jam setengah 11 kurang, ada 1 orang yang kesurupan. Ini temen dari 1 orang yang kesurupan. Iya. VN ke grup angkatan. Isi voice note-nya itu teriak-teriak minta dibalikin, teriak nangis minta dibalikin ke sekolah. Oh, tapi itu tuh udah di posisi di rumah berarti? Iya, udah di posisi di rumah. Rame tiba-tiba, dan yaudah di VN itu benar-benar banyak, bukan 1-2 voice note doang. Ini tuh posisinya panitia tuh ngejemput ke rumah orang ini buat ke sekolah lagi. Dan terus besok paginya, itu kan hari libur ya, hari Sabtu. Tapi emang grup per kelas tuh lagi rame-ramenya Karena voice note kemarin. Dan paginya itu udah dihapus lagi sama admin grup. Jadi kita tuh benar-benar nggak tahu, yang emang nggak dengerin semalam itu nggak tahu isi voice-nya itu apa. Terus pas udah ini, ada temen aku 1 orang tuh nge-chat aku. Dia bilang kayak, tau gak sih di kelas atas tuh ternyata iniannya
Jadi kelas yang aku lihat itu, yang siluet itu yang awalnya. Mungkin yang pertama karena udah jam setengah 10 capek mungkin ya. Jadi kan mental mereka kan kayak udah capek nggak sih, akhirnya gampang untuk dimasukin. Ya, imun tubuhnya lagi lemah juga, jadi gampang untuk dimasukin. Udah mulai bengong-bengong juga jam segitu kan ngantuk ya. Udah capek ya, bagi asalnya dari sore, dari siang. Apalagi kan yang aku ngomongin tadi, kalau misalnya kita tuh nggak boleh ngelamun, apalagi udah jam-jam rawan gak sih, itu jam setengah 10 jam-jam rawan yang dimana makhluk halus tuh gampang gitu untuk masuk ke tubuh kita, apalagi orang-orang yang melamun ya kan. Oke Akademia, setelah yang udah kita dengar tadi, ternyata setiap cerita itu memiliki pelajarannya tersendiri, bahkan cerita menyeramkan sekalipun. Malam ini kita belajar bahwa dunia kita dan dunia mereka itu batasannya sangat tipis. Rasa takut bukan untuk kita lari, melainkan untuk kita belajar bahwa kita harus menghormati segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Oke Akademia, segitu dulu dari kita. Akademia jangan lupa ikutin terus siaran kita di Spotify, X, dan YouTube @tirta_fm dan sosial media kita lainnya. Terima kasih Akademia yang sudah mendengarkan episode kali ini. Aku Marsha. Dan aku Fatihah, sampai jumpa di Silent Scream episode berikutnya.